Malam, hari ini mau ngebahas tentang hubungan komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, oke, kita mungkin akhir-akhir ini ya, sama-sama sibuk, orang tua juga mungkin sibuk nge-work from home, anak-anak juga sibuk online dari rumah. Kadang-kadang mungkin komunikasi antar orang tua dan anak agak terbatas karena sama-sama sibuk. Jadi menurut aku tuh penting banget komunikasi antara anak dan orang tua, dan itu komunikasi yang aku maksud itu komunikasi dua arah. Jadi bukan kadang-kadang kita orang tuanya ngomong-ngomong anaknya cuma ya iya. Karena kita harus mengerti juga sekarang itu anak juga termasuk mungkin lagi boring karena di rumah aja. Terus juga pelajaran di sekolah juga berat banget. Jadi kalau bisa kita jangan lagi tambahin pressure buat mereka di rumah. Penting banget tuh mengerti anak kita. Karena kalau bukan kita yang ngerti, siapa lagi yang ngerti? Jadi kita kadang-kadang hal yang simple kayak ke restoran aja, itu kita tanyain anak mau makan apa, mau makan ini atau makan itu. Instead of kita yang langsung orderin, oke, buat kamu nasi goreng ya, buat kamu bakmi ya. Itu penting banget sih. Hal yang simple aja kita tanya apa yang mereka suka. Kayak mungkin beli baju, nah suka yang ini, yang baju warna biru atau yang warna hitam. Jadi mereka juga merasa tuh mereka tuh dianggap, dihargai pendapat mereka gitu. Karena mungkin kita orang tua kadang-kadang bukannya kita sengaja ya, mungkin kita lupa gitu. Pas belanja main ambil-ambil aja, oke beliin aja. Mungkin sampai rumah anaknya kurang suka, kayak anakku aja yang 3,5 tahun itu udah ngerti. Jadi setiap habis mandi itu dia bisa pilih baju sendiri, mau baju yang mana dipakai. Jadi aku tuh kadang-kadang milih aja udah nggak mau, atau mbaknya yang milihin udah nggak mau. Jadi dia selalu milih sendiri habis mandi mau pakai baju apa. Dan menurut aku tuh oke aja sih, karena mungkin ya namanya anak-anak dia juga punya kesukaan gitu, punya choice ya. Nah, jadi itu yang penting banget komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Kalau untuk anak yang mungkin yang udah mulai sekolah, yang sekarang lagi online, kadang perlu loh kita tanya mereka gimana sih menurut mereka tentang online school. Apakah mereka enjoy, apakah mereka ada keluhan atau ada mereka yang nggak ngerti gitu. Jadi mungkin kalau nilai-nilai mereka nggak sebagus pada saat sekolah biasa, nah harap dimaklumin. Kadang-kadang kan soalnya ini kan benar-benar transisi yang mau nggak mau kita harus hadapi gitu loh. Dan kita nggak ada ancang-ancang sama sekali. Kita nggak tahu kan tahun lalu kita akan sekolah online seperti ini gitu. Kadang-kadang mungkin seperti online-nya koneksinya nggak bagus, anak nggak bisa dengar terlalu jelas, atau suasana rumah mungkin lagi berisik. Kayak aku kadang-kadang di rumah ada anak kecil juga ya, ada adiknya 3 tahun berisik gitu. Jadi ya harap maklum sih kadang-kadang menurut aku ya. Kita mungkin kalau ada anak yang nilainya agak menurun, ada baiknya kita duduk sebelum tidur atau lagi-lagi santai nanya ke mereka gitu. Jadi penting banget komunikasi antara orang tua dan anak, dan itu komunikasi dua arah menurut aku sangat penting. Soalnya jujur aku banyak akhir-akhir ini dapat keluhan juga dari murid-murid aku. Kadang-kadang anak murid aku tuh suka ngomong yang, "Miss, stres banget loh, online itu stres banget, kadang-kadang nggak ngerti, terus ujian juga semuanya serba online, tangan silap dikit pencet salah gitu loh." Namanya kan pilihan berganda, karena pilihan berganda mungkin yang mestinya mau jawabannya A kepencet B gitu. Banyak mungkin hal-hal yang gak mereka inginkan juga sih sebenarnya. Jadi ada baiknya orang tua daripada kita langsung menghakimi, oh berarti kamu selama ini lebih banyak main game ya, lebih banyak nonton TV ya daripada belajar. Kita juga perlu tahu apa yang anak suka, apa yang anak gak suka. Kayak mungkin anaknya suka
melukis atau anaknya suka dance, nggak ada salahnya loh kita masukin mereka ke les dance, les melukis. Jadi mungkin harus balance antara les pelajaran dan les apa yang mereka suka. Ada anak murid aku itu yang mungkin yang suka les golf, orang tuanya masukin les golf. Suka les piano, suka main piano, masukin les piano. Jadi harus balance sih, akademik dan non akademik itu menurut aku harus balance. Karena anak-anak kalau akademiknya bagus, tapi kalau kreativitasnya nggak diasah juga menurut aku sayang banget. Karena kreativitas itu sangat penting. Keberhasilan seorang pada akhirnya tentukan dengan seberapa kreatif mereka itu. Kita sebagai most of the time ya kita itu di sekolah kan udah dijejelin pelajaran itu teori. Kita juga butuh praktek. Kita juga butuh mencoba kreativitas kita, apalagi sekarang ada yang kayak coding gitu. Aku lihat banyak murid-murid itu yang suka belajar coding gitu. Jadi itu nggak ada salahnya. Harus balance antara akademik dan non akademik. Jadi kita harus benar-benar ngerti anak kita. Jangan sampai mereka itu merasa sendirian, mereka itu merasa pressure banget. Maaf ya kalau ada gangguan belakang teman-temanku. Kita lagi staycation sekarang. Jadi zaman sekarang semuanya tuh udah ada di internet. Mungkin 30 tahun yang lalu kita belum terlalu ngerti, orang-orang zaman 30 tahun lalu belum ngerti banget parenting karena belum banyak seperti sekarang. Sekarang kita mau parenting apa aja, tinggal Google, semuanya ada. Kita bisa belajar. Sampai hari ini aku juga selalu belajar, selalu dengar, selalu baca buku tentang parenting, selalu nonton video tentang parenting, gimana sih jadi orang tua yang lebih baik. Still kadang-kadang tahu teorinya, pas praktekinnya juga nggak segampang teorinya. Semuanya butuh waktu, challenging lah, semuanya itu challenging menurut aku. So untuk orang tua semuanya di rumah, ini saat yang sangat crucial buat kita karena kita dituntut jadi orang tua, jadi teman, jadi guru di rumah. Jadi penting banget untuk mengerti mengerti anak kita. Jadi ada baiknya kita duduk komunikasi dengan anak kita. Jadi jangan sampai mereka itu merasa stres di sekolah, sampai rumah itu juga stress online school, terus di rumah juga pressure dari orang tua. Jadinya mereka nggak tahu mau ngomong sama siapa, tertekan. Banyak loh anak-anak sekarang stres dan anak sekarang itu nggak seperti anak dulu. Mungkin anak dulu itu lebih polos ya. Kalau anak sekarang itu mungkin dengan teknologi yang canggih banget, sorry to say, suicide itu sekarang udah sesuatu yang harus kita itu aware. Jadi kita udah nggak bisa tutup mata, kita nggak bisa pretend bahwa itu nggak ada. Anak sekarang udah mulai, mereka kalau merasa tertekan, mereka merasa mereka seperti nggak diperhatikan, mereka merasa mereka sendiri, kita nggak bisa bilang bahwa mereka nggak bisa ambil jalan pintas. Karena akhir-akhir ini aku banyak banget baca news dan juga dapat broadcast dari teman-teman yang ada anak yang masih kecil, umur 12 tahun, suicide. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Semoga kita sebagai orang tua bisa jadi lebih pintar. Kita mengerti anak kita bisa membantu anak kita ada di sana kita membutuhkan kita. Itu yang paling penting. Karena semua orang tua, aku percaya banget, semua orang tua pasti mau anaknya itu happy. So, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat efektif. Dan kita harus mempraktekannya di rumah. Selamat mencoba. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua lebih baik. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau mungkin gak setuju dengan aku, gak usah diambil, ambil yang baiknya aja. Good night.